sekalian, bertemu lagi dengan Pak Her di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, untuk hari ini Pak Her sebelum mulai mengajar, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian di dalam kelas. Seharusnya kalian ini di dalam kelas ada 22 ya siswanya ya. Dan sekarang ada, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini kita mendapat manfaat yang jauh lebih berharga di kedepannya. Amin. Dimulai. Selesai. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara kita untuk berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional nanti ada 4 aspek yang kita akan pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari aspek pertama dulu, yaitu dekomposisi. Ya, dekomposisi itu apa? Yaitu memecah masalah. Bukan memecahkan, tapi memecah. Tahu arti memecah nggak? Gimana, Safia? Ya, Nadia, bisa dibantu? Mengurai. Jadi bukan memberikan solusi, tapi menguraikan masalah satu persatu. Biar nantinya gampang diselesaikan. Itu namanya dekomposisi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyusun solusi logis. Ya, atas permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti harapannya kalian nih ketika ketemu masalah itu bisa diselesaikan secara logis. Logis itu apa maksudnya? Berdasarkan masalah itu sendiri. Selanjutnya, Bapak mau nanya dulu nih. Ya, Bapak akan tunjuk nih. Ya, pernah bingung nggak ngadepin masalah? Masalah apapun. Nah ya. Nah, pertanyaan pertama. Tadi udah dijawab. Pernah kan ya? Bingung. Terus yang kalian lakukan apa biasanya ketika dapat bingung nih? Coba Rijal. Langsung nyari solusi atau gimana? Mikir dulu. Contoh, misalkan Rijal datang ke sekolah nih selama 1 minggu ini telat terus. Contoh, misalnya ini contoh ya. Yang Rijal lakukan habis itu ngapain? Nyari masalahnya dulu, kenapa selalu telat? Kenapa selalu terlambat? Ya, Terus? karena tidurnya malam. Berarti solusinya tidurnya lebih cepat. Oke. Ada lagi? Berarti Nah, baik, thank you Rijal. Satu lagi dari perempuan deh. Miss ya, Miss, pernah pusing nggak Miss ngadepin satu masalah Miss? Terus yang Miss lakukan apa? Contohnya? Pusing ngapain Miss? Pusing belajar. Terus yang Miss lakukan? Istirahat. Oke, berarti langsung to the point ya. Baik. Nah, itu masalah-masalah yang ada di keseharian kita. Computational thinking yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Yang artinya tadi otak kalian biar berpikir dulu nih, masalahnya apa? Habis itu dibikin puzzle. Oh, ternyata masalah ini tuh banyak ya, masalah-masalah lanjutannya. Nah, setelah kalian dapatkan puzzle-puzzle itu, kalian apain puzzle-nya? Susun. Ya, sehingga dapat solusi terhadap masalah tersebut. Itu yang namanya computational thinking. Nah, ini yang tadi Bapak bilang, kita nanti akan mempelajari 4 pilar ini. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Sekarang ini adalah contohnya. Silakan. Tadi contohnya pertama adalah membuat sarapan. Membuat sarapan di sini cuma satu masalah, sarapan, simple.
Tapi dari sarapan itu ada roti bakar, ada teh angetnya. Roti bakar, untuk menyajikannya caranya, potong roti dulu, bakar roti, oles mentega sama selai. Ini yang namanya dekomposisi. Mengurai masalah menjadi sedetail mungkin. Bikin teh juga gitu, panasin air, masukin teh. Kalau suka susu ya tambahin susu. Kira-kira kalau air yang nggak dipanasin langsung dituang, jadi nggak tehnya? Nggak jadi. Jadi harus kalian berpikirnya step by step, sedetail mungkin. Ya. Sekarang Bapak minta ke kalian, tolong kalian bikin 5 kelompok, ya. Ada 22, silakan pilih teman kalian, bikin 5 kelompok yang isinya heterogen. Heterogen itu campur cowok cewek, jadi nggak cowok semua atau cewek semua. Nanti dari kalian per kelompok akan cari 3 masalah kompleks. Sekarang Bapak beri waktu buat bikin kelompok dahulu. Yuk, dimulai dari sekarang, silakan bikin kelompok. Sudah jadi kelompoknya? Oke. Nah, sekarang Pak Her akan tampilkan video setelah ini. Tolong dicatat baik-baik tugas kelompok kalian masing-masing. Ya, Bapak akan berikan waktu sekitar 15 menit buat diskusi untuk melihat 3 masalah kompleks yang muncul dari video yang nanti Bapak tampilkan. Ini contohnya, misalkan nanti videonya ada sampah yang berserakan, bisa diambil sampah, atau macet di pasar atau di jalan. Kalau videonya ada masalah itu, silakan ambil. Atau tadi bikin sarapan, kalian ambil. Tapi nanti kalian break menjadi peta yang kayak tadi ya. Bikin sarapan berarti ada masak atau bakar rotinya, bikin tehnya atau yang lainnya. Ini rutinitas seseorang dari subuh. Itu ngapain aja? 3 persoalan yang didapat dari video ini yang menurut kalian itu step by stepnya harus diselesaikan. Oke, selesai videonya. Silakan. Sekarang waktu kalian, Bapak kasih waktu 15 menit buat berdiskusi masalah apa saja yang tadi kalian lihat di video tersebut. 3 per kelompok 3. Pak, boleh sama nggak? Silakan saja kalau memang sama. Hah? Di notes silakan. Kalau nanti mau pakai notes, monggo aja. Notes, Google Doc, Google Slide atau yang lainnya, silakan.
terus bersikat menggunakan apa, terus itu atau sebelah semua orang itu bisa kayak tadi misalkan olahraga yang tadi kirim kucingnya dulu. ini ya masalah itu Apa lebih baik sih. oh yang bajunya pas dia mau bajunya penuh bulu putih di roll dulu. Tadi nggak Pomodoro podcast. iya Mixer. Coba cari di Google. Di sini mah ini maca kan diaduk. Selain yang tacos itu, kalau bisa sama yang minuman juga. Ingredientnya taruh aja. Apa tadi bilangnya? Maca ya maca. Maca diaduk. oh iya Kalau pas di atas itu siapa mau lari? Oh iya. Rapikan kamar. Oke. Udah selesai 3 masalah? Udah selesai? 3 masalah? Sudah Pertama ya. selesai? Satu. Maca, air, Tinggal dibeli lagi ya. Nah, di sini kerja kebersihan tuh ada apa aja tadi dia? Merapikan kasur. Merapikan kasur. Guys, semuanya 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Selesai tidak selesai, kita akan mempresentasikan. Siapa yang maju terlebih dahulu? Hah? Udah ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang menang yang presentasi duluan. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Kita mulai ya. Siapapun yang menang, tolong maju. 1, 2, go. Yang duluan dia yang menang. Kelompok siapa? Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Nanti kelompok 3 ini punya preference buat tujuh kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama itu makan telur orek enak. Pas telur orek. Terus kasih bumbu. Terus telurnya diorek-orek. Terus taruh di piring. Itu ada kasih makan kucing. Dimulai dari siapin makanannya. Habis itu siapin piring kucingnya. Makanannya taruh di piring kucing. Habis itu piring kucingnya makan. Waalaikumsalam. Mari kita kesimpulan seperti kembali. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2, yuk. kita terakhir.
kucingnya juga perlu rajin disisir karena bulunya gampang rontok dan bikin area sekitar jadi kotor gitu. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya, Pak Er mau minta tolong sama kalian nih. Tadi kan kalian udah mempresentasikan persoalan apa aja yang ada di dalam video. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian nih. Ya. Ada nggak nilai-nilai yang kalian ambil yang tadi kalian sudah presentasikan? Apakah nanti itu nyambung dengan kehidupan nyata atau seperti apa? Ada yang bisa ngambil manfaat dari pembelajaran hari ini? Dari yang kalian presentasikan tadi? Silakan. 1 orang? 2 orang? Raka? Kak, silakan Kak. Jadi kita sebenarnya itu berguna buat jadi paham cara-caranya gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ada masalah di mananya gitu. Terus solusinya nanti kayak gimana. Oke. Ada lagi yang mau Raka sampaikan? Raka tunjuk 1 orang Kak. Dari pembelajaran hari ini saya ambil kalau berpikir dekomposisi itu bisa berguna buat belajar coding karena biasanya kalau di codingan suatu website kalau kita nemuin kesalahan itu biasanya cara paling tepat buat nyari kesalahannya dengan mengulang ke awal dicari masalah ini kenapa begini dan gitu kita bisa nyari kenapa permasalahan di website itu dan kasih solusinya. Oke. Berarti benar-benar harus kita melihat masalah itu secara tuntas ya. Nggak bisa secara parsial saja. Oke. Kayak tadi contoh misalkan masak air, apakah masak air cuma masak air doang? Enggak kan ya? Masak air ngapain dulu? Nyalain kompor, siapin wajan, tuang air. Tunggu berapa menit? Ya. Jadi nanti minta tolong banget kalau ketemu masalah nih diselesaikan atau didekomposisi itu secara detail. Jangan sampai timbul satu masalah yang tidak terselesaikan atau tidak terdetailkan. Oke? Nah, ada lagi yang mau menyampaikan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Nggak ada? Oke, baik. Thank you semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, ini nanti minta tolong ya di pertemuan selanjutnya, karena nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Tolong pikirkan satu masalah sehari-hari yang ada di rumah kalian masing-masing. Itu masalah apa aja dan identifikasi pakai pola yang tadi. Ya. Dan tadi pertanyaan Muhammad, apakah itu ada pola berulang nggak? Kayak misalkan kalian masak air, terus habis itu nyalain kompor, nuang air, terus selesai, matiin kompor, apakah itu nanti nyalain kompor lagi atau enggak polanya? Kalau hanya sekali, selesai. Tapi kalau berulang, jelaskan lagi bahwa pola ini berulang. Oke? Ini tugas kalian di rumah. Pertemuan berikutnya Bapak akan tagih. Sampai sini ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Dari seluruh kelompok? Kelompok 5, 4, 3, 2, 1? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya atas kerja baik dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan istirahat. Thank you semuanya ya. Lu pacar saya?